Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Alek Abdi Halik. Saya Widya Iswara Utama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya menyampaikan desain kurikulum dan strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP, khususnya pada agenda 2, kepemimpinan pelayanan. Struktur kurikulum PKP ada 4 agenda di sini. Yang pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda yang kedua adalah kepemimpinan pelayanan. Kemudian agenda yang ketiga pengendalian pekerjaan, dan agenda yang keempat adalah aktualisasi kepemimpinan. Kompetensi yang dibangun di dalam pelatihan PKP ini adalah kompetensi kepemimpinan melayani sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas yang merupakan kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan standar operasional prosedur. Kemampuan ini, kompetensi ini dibangun melalui membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi, dan bertanggung jawab dalam pengendalian pelayanan publik di unit organisasinya sebagai bentuk perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Dan juga para peserta mampu mengaktualisasikan kepemimpinan pelayanan dan pengendalian pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka implementasi peningkatan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Kompetensi kepemimpinan pelayanan dalam agenda 2, kepemimpinan pelayanan, kompetensi yang dibangun adalah mampu mengaktualisasikan kepemimpinan pelayanan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik. Dalam agenda 2 ini terdapat 4 topik. Yang pertama adalah diagnosa organisasi yang disampaikan dalam 18 CP. Kemudian berpikir kreatif dalam pelayanan dalam 18 CP. Kemudian membangun tim efektif disampaikan dalam 18 CP. Dan kemudian kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan dalam 9 jam pelajaran. Metode pembelajaran, diagnosa organisasi, mata pelatihan ini disajikan secara interaktif melalui metode ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi, dan praktek, serta visualisasi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menganalisis isu strategis unit organisasi peserta pelatihan, merumuskan gagasan perubahan, masalah yang harus diselesaikan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masalah, serta merumuskan upaya mengatasinya untuk mencapai kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang. Metode pembelajaran berpikir kreatif dalam pelayanan publik. Metode pelatihan ini disajikan secara interaktif melalui metode ceramah para pakar, tanya jawab, diskusi, simulasi, dan praktek, visualisasi, mind mapping, serta innovation shopping. Keberhasilan peserta dalam mata pelajaran ini dinilai dari kemampuannya berpikir kreatif dalam melakukan inovasi pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan publik yang paripurna dan optimal pada unit organisasi instansinya. Kemudian metode pembelajaran membangun tim efektif disajikan secara interaktif melalui metode ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi, dan praktek visualisasi, mereview esensi ceramah tim efektif dalam pelayanan, konsep tim partisipatif dan efektif, karakteristik tim efektif dan partisipatif, serta strategi menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif yang disajikan dengan pembelajaran komunikatif melalui ceramah substantif, diskusi, contoh-contoh aktual, dan strategi penerapan substansi pembelajaran dalam dunia kerja ASN sebagai pemimpin pelayanan.
atau serving leaders. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya untuk membangun tim efektif yang mampu bekerja sama, saling percaya, fokus dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Metodologi pembelajaran kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, mata pelatihan ini disajikan secara interaktif melalui metode e-learning, ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, dan demonstrasi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menerapkan konsep dan teknik pemberdayaan staf dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang tepat waktu, tepat mutu, tepat kuantitas, dan tepat bayar. Sebagai kesimpulan, keterkaitan antara mata pelatihan dalam agenda 2 PKP atau kepemimpinan pelayanan, yaitu peserta mampu mengidentifikasi isu strategis organisasi, melakukan diagnosa untuk kenali permasalahan yang menghambat kinerja organisasi, serta merumuskan solusi dalam bentuk gagasan aksi perubahan. Kemudian peserta memiliki kemampuan berpikir kreatif dan menerapkannya dalam melakukan inovasi pelayanan publik. Peserta mampu membangun tim kerja efektif di lingkungan unit kerja ASN yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik. Dan yang terakhir, peserta mampu mengaktualisasikan kepemimpinannya yang melayani dalam rangka memberikan pelayanan publik yang paripurna. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.